Shalom. Baik, pesan Tuhan minggu ini adalah menghadap, tidak dengan tangan yang hampa. Kita akan baca di Ulangan pasal 16 ayat ke-16 dan 17. Saya akan bacakan. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya penuh daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini jadi baca firman pagi hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Jadi di sini ada 3 hari raya yang dimana oleh saya wajib datang. Di sini Tuhan menekankan wajib hadir, karena di ayat selanjutnya juga disebutkan 2 kali, seperti di ayat di pasal 16 ayat 14. Di situ ditekankan kembali harus hadir, semua harus hadir, semua harus datang. Untuk apa? Untuk bersyukur, untuk bersukacita. Dalam bahasa terjemahan lain disebutkan rejoice atau celebration, suatu perayaan, suatu ungkapan terima kasih. Di sini pesan Tuhan ada tanda dalam kurung bersyukur atas berkat Tuhan. Ada kata bersyukur. Saya mengingat ada suatu kaum yang disebut dengan kaum Puritan atau Puritan, di mana mereka sengaja berangkat di satu negeri yang jauh di Inggris menuju ke Amerika, suatu tanah yang waktu itu mereka belum tahu. Dan ketika mereka sampai di sana, apa yang mereka lakukan ketika mereka turun di kapal laut waktu itu? Mereka semua bersujud dan menyembah Tuhan. Mereka mengucapkan syukur. Dan yang saya ketahui itu disebut dengan Thanksgiving, dan mereka masih lakukan sampai saat ini. Disebut dengan Thanksgiving. Jadi satu perayaan mengucap syukur karena Tuhan sudah membuat mereka selamat tiba di tanah Amerika. Itu suatu ungkapan terima kasih, suatu ungkapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Dan di sayap ini ternyata dalam sejarahnya tidak mudah orang untuk bisa bersyukur. Saya lihat bersyukur ini suatu anugerah juga, karena ketika zaman Yerobeam tidak suka orang datang ke Israel atau ke Yerusalem untuk mengucap syukur, untuk mengadakan perayaan ini. Dia menghalanginya, makanya dia bikin acara sendiri, dan mereka tempat penyembahan sendiri, sehingga terpecahlah Israel itu menjadi 2 kubu. Satu menyembah di Yerusalem, satu menyembah di Gerizim, seperti yang disampaikan oleh Maria Samaria ketika bercakap-cakap dengan Yesus. Jadi bersyukur ini juga suatu anugerah sebetulnya ketika Tuhan berikan kesempatan untuk bisa mengucapkan syukur pada Allah yang benar, bukan dengan cara yang salah, bukan dengan pada Allah yang salah. Nah, kemarin kita sudah belajar ada 2 hal yang perlu diperhatikan, Pak Gembala yang sudah sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita menghadap dengan tangan yang hampa dan bersyukur atas berkat Tuhan ini. Yang pertama, datang pada Tuhan dengan sikap hati yang benar, ada sikap hati yang benar. Dan yang kedua, datang dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, hari ini ketika saya renungkan, saya akan bagikan apa yang saya dapatkan, khususnya ini mengenai sikap hati dan arti persembahan itu sendiri, dan bagaimana cara mengelola persembahan. Apakah persembahan ini merupakan satu beban untuk kita? Kok Tuhan suruh kita persembahkan sesuatu? Apa kurang Tuhan perpuluhan itu? Nggak cukup. Dan tentang persembahan itu sendiri, sebenarnya persembahan itu apa dan hubungannya dengan apa yang kita miliki, itu yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Memang untuk suatu persembahan tentunya ini mengenai suatu pemberian. Ketika Tuhan menyampaikan pada bangsa Israel, mereka harus datang tidak dengan tangan hampa membawa sesuatu, dan di sana mereka boleh bersukaria, saling membagi, saling memberkati. Dan di ayat ke-15 kalau kita lihat ya, mereka sangat luar biasa. Tuhan berikan suatu kesempatan untuk sama-sama semua, sama-sama tergabung, walaupun itu orang yang memiliki, seorang tuan, atau hamba, budak, atau orang asing, semua ikut merayakan. Anak kecil, orang dewasa, semua ikut terlibat di sana. Untuk menjelaskannya saya akan ambil di Ulangan pasal 16 ayat 11. Di situ dikatakan, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan. Jadi ini suatu perintah. Harus, bukan pilihan. Harus lakukan. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini
dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi ini ada satu perintah. Kalau kita bandingkan di Ulangan pasal 12 ayat ke-7, di situ dikatakan, di sanalah suatu tempat yang Tuhan akan berikan untuk suatu perayaan yang kita kenal dengan kitab di Yerusalem yang Daud tetapkan waktu itu. Kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, rejoice. Kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu. Nah ya, kita perhatikan, ini adalah suatu perintah, tetapi perintah ini diberikan bukan tanpa dasar. Saya melihat di sini, di ayat ke-7 ini, di pasal 12, dikatakan, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jadi perintah ini diberikan atas dasar karena kita sudah diberkati, bukan atas dasar karena kita nggak punya apa-apa. Kita sudah diberkati. Jadi Tuhan berikan perintah ini karena kamu sudah diberkati, maka kamu harus lakukan hal ini. Dan di pasal 16 ayat ke-15, di sini juga ada yang menarik karena dikatakan 7 hari lamanya engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu, di sini ada kata tentang masa depan, akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ada 2 hal di sini yang Tuhan tekankan. Pertama, sudah diberkati. Yang kedua, akan diberkati. Jadi perintah ini ketika saya renungkan, mengapa Tuhan berikan pesan ini? Ternyata Tuhan mengingatkan kita semua akan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dan berkat-berkat yang akan Tuhan berikan. Dan Tuhan ingin kita membawanya dengan sukacita. Ada 4 kasus yang saya akan bawakan untuk poin pertama ini, yaitu tentang miliki cara pandang benar tentang persembahan. Kasus ini ada di beberapa tokoh. Tokoh yang pertama yang saya lihat luar biasa dalam persembahan dan sukacitanya begitu meluap dalam kehidupannya adalah Raja Daud. Daud ingin membuat rumah Tuhan. Dia persiapkan segala sesuatunya, bahannya, bahkan sampai paku-pakunya. Nanti Ibu Bapak bisa baca di 1 Tawarikh 22 ayat ke-5, sampai paku-pakunya dia siapkan semua, bahan-bahannya. Tetapi Tuhan bilang bukan untuk Daud yang membangun, tetapi anakmu atau Salomo yang akan membangun. Tapi kita bisa lihat di sini ada satu prinsip yang Daud pegang, sehingga saya melihat mengapa orang ini, seorang raja ini yang asalnya Tuhan katakan engkau ada seorang gembala yang diangkat jadi raja, seorang yang rendah diangkat menjadi seorang yang tinggi, dan dia ingin mengucapkannya dengan kesungguhan yang luar biasa. Kita akan lihat di 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 dan 16. Di sini ini satu ayat yang luar biasa karena menyangkut suatu prinsip yang kehidupan dalam pengertian arti persembahan. Ayat 14 saya akan bacakan sampai ayat 16. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Ini Daud yang bicara. Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab, ini jawabannya, daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di ayat 14 ini Daud mengatakan, sebenarnya apa yang kami berikan? Ini semua juga dari Tuhan. Ini suatu konsep yang sangat penting yang saya dapatkan, ini milik Tuhan. Apa yang kita punya ini milik Tuhan. Ayat ke-15, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ayat ke-16, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Diulang, apa yang kami berikan, apa yang kami miliki, apa yang kami kembalikan, apa yang kami persembahkan, itu milikmu, semuanya darimu. Suatu konsep yang sangat luar biasa.
dari seorang raja, seorang Daud, yang dia siapkan semua yang terbaik untuk Tuhan, tetapi dia tahu, dia sadar ini juga semuanya milik Tuhan. Ketika kita bisa mempunyai satu konsep seperti ini dan kita tanamkan dalam hati kita, ini juga milik Tuhan, maka seharusnya ini tidak menjadi beban lagi. Bahkan di 1 Raja-Raja 7 pasal 51, di situ dikatakan Salomo memasukkan semua persembahan barang kudus, semua persembahan Daud begitu banyaknya. Untuk siapa? Untuk pemeliharaan umat Tuhan. Jadi tokoh yang pertama ini mengajarkan pada kita suatu konsep yang benar tentang persembahan, bahwa ini adalah semua milik Tuhan. Kalau dilihat apa yang dimiliki Daud, diberikan semuanya untuk pembenaran umat Tuhan. Jarang sekali atau sedikit sekali dicatat di Alkitab ada seorang raja seperti ini, memberikan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat satu kasus lagi, di mana di sini ada satu tokoh yang dia belum punya apa-apa, dia belum memiliki apa-apa, tapi dia berjanji untuk memberikannya kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 16 sampai 18. Di sini tokoh ini namanya Hana. Kita tahu bahwa Hana ketika itu dianggap sedang mabuk di hadapan Eli, sehingga Eli mengucapkan satu perkataan, dan perkataan itu mengubah semua hidupnya. 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan berzina, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jadi kita lihat backgroundnya Hana ketika dia berdoa, ada sakit hati, ada cemas. Mengapa? Karena dia tidak punya anak dan suaminya mendua, punya istri lagi. Dan di situ dia sangat ditekan oleh istri yang kedua itu, dan dia merasa malu karena satu keaiban bagi bangsa Yehuda atau Israel ketika tidak memiliki anak, dianggap seperti kutuk, dan dia mempunyai satu pahit hati. Tetapi kita lihat responnya, ayat ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ayat ke-18, sesudah itu apa yang dilakukan? Berdirilah perempuan itu, Hana berdiri, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak makan lagi. Ada satu perubahan dalam pikiran, ada satu perubahan dalam jiwa, dalam rohnya. Ketika dia asalnya memikirkan untuk diri sendiri, sekarang dia pikirkan berubah, yaitu untuk Tuhan. Apa yang dia lakukan untuk Tuhan? Dia bernasar. Dia bernasar kalau dia punya anak dan Eli katakan Tuhan mendengar doamu, maka dia akan persembahkan anaknya menjadi hamba Tuhan seumur hidupnya. Dan kita ketahui, kita kenal anak ini namanya Samuel, seorang nabi besar di Israel. Kita melihat ketika seorang berubah pikirannya, konsepnya untuk sesuatu bahkan yang dia belum miliki, tidak miliki, tapi belum miliki, dia persembahkan untuk Tuhan, Tuhan berikan. Ini adalah kasus Hana. Yang ketiga, kita bandingkan antara orang Makedonia. Di sini orang Makedonia, ketika Paulus akan membawa persembahan kepada orang-orang kudus di Yerusalem, dia sangat menarik. Di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat ketiga, saudara-saudara, ini Paulus yang menuliskan, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kita ketahui Paulus mendapat penglihatan, dipanggil ke Makedonia, satu daerah orang asing atau disebutnya orang bukan Yahudi, dan di sana ia mengantarkan Injil. Termasuk daerah Filipi, Makedonia disebut. Ternyata orang Makedonia ini bukanlah suatu atau kelompok jemaat yang kaya, tetapi Paulus menuliskan pada Korintus suatu jemaat yang kaya, yang berkelebihan. Dan sini Paulus mengingatkan, kita akan baca lanjutkan di ayat kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka sedang menderita, sedang kesulitan, sukacita mereka meluap. Kita perhatikan di sini ada sukacita yang meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, Paulus katakan miskin, ada barang tapi nggak banyak, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi Paulus memuji ada satu
kemurahan yang sangat luar biasa di jemaat Makedonia. Ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kasus ketiga, saya melihat bahwa Paulus memuji jemaat Makedonia yang miskin ini memberikan lebih dari apa yang mereka miliki. Suatu konsep persembahan yang luar biasa, di mana seperti Bapak Gembala Pak Ishak sudah sampaikan, ada seorang janda yang miskin, hanya memiliki 3 peser, kecil, tetapi itu besar di mata Tuhan. Dan kita lihat jemaat Makedonia pun melakukannya. Di sini bukan soal jumlah, saya melihat hati, sikap, bagaimana merespon tentang hati persembahan itu. Ketika Daud memiliki segalanya, dia berikan besar, tapi yang Tuhan lihat adalah kesungguhan hatinya. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dia persiapkan semuanya. Ketika Hana belum memiliki, tapi dia berikan, dia berjanji, dia bernasar pada Tuhan, demikian yang terbaik buat Tuhan, anaknya sendiri. Jemaat Makedonia yang miskin, bahkan Paulus puji, bukan jemaat Korintus yang kaya, tetapi Makedonia. Bahkan Paulus katakan, kamu harusnya malu, jemaat Korintus. Kamu baru berkata-kata, belum melakukan, tapi jemaat Makedonia yang punya sedikit itu dia berikan yang terbaik, bahkan melebihi kemampuannya. Di 3 kasus ini saya belajar bahwa pertama, Tuhan tidak pernah memaksakan. Bahkan di konsep di Ulangan 16, di situ katakan, kita akan lihat di Ulangan 16 pasal 17 dikatakan, silakan datang dan berikan pada Tuhan sesuai apa yang sudah Tuhan berikan. Di sini Tuhan tidak pernah meminta yang besar yang tidak kita miliki, tapi apa yang kita miliki itu diberikan. Bahkan Hana melebihi hal ini, Makedonia melebihi hal ini, janda yang miskin melebihi permintaan Tuhan ini. Mereka sungguh-sungguh mereka dengan luar biasa. Tapi di sini Tuhan hanya meminta apa yang sudah Tuhan berkati dan apa yang Tuhan akan berkati. Dan kita perlu ketahui juga bahwa benih itu akan Tuhan sediakan. 2 Korintus pasal 9, kita nanti ibu bapak bisa baca sendiri di rumah, ayat 6 dan 7, ayat 10 dan 12. Di situ dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah akan memberikan benih. Jadi ternyata sukacita dan pemberian itu atau suatu hal yang saling kait mengait, di mana Tuhan akan berikan benihnya. Tuhan sudah sediakan dan Tuhan akan berkati. Jadi bagian pertama ini, mari kita miliki suatu cara pandang di mana tokoh-tokoh di Alkitab sudah memberikan contoh yang luar biasa tentang persembahan ini, sehingga kita bukan lagi menjadi beban dan suatu konsep ketika kita pikirkan ini adalah milik Tuhan. Sebenarnya ini milik Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita pegang, itu sudah Tuhan berikan untuk kita kelola dengan baik. Yang kedua, poin yang kedua, di sini akan saya bawakan tentang cara mengelolanya. Ulangan pasal 16 ayat 16 sebagai dasar. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Allah. 1 tahun 3 kali. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memberkati orang Israel, sehingga 3 kali harus merayakan suatu perayaan besar di Yerusalem. Dan kita ketahui waktu zaman Yesus pun mereka melakukannya. Ketika Yesus terhilang dari rombongan, mereka sedang merayakan Paskah. Sebelum kita ketahui bahwa mereka masih melakukan. Dan di sini saya melihat sesuatu yang unggulan dari bahasa Yahudi. Ketika Tuhan perintahkan hal ini dan mereka lakukan dengan tekun, dengan setia, maka yang kedua yang saya dapatkan adalah jadikan persembahan suatu kebiasaan atau habit, suatu kebiasaan. Tuhan mengatakan 3 kali setahun. Artinya apa? Setiap tahun diulang. Tahun depan diulang, tahun depannya lagi diulang, tahun depannya lagi diulang. Berapa kali? 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali dalam setahun, dan itu dilakukan rutin. Menjadi suatu kebiasaan. Ketika kita tadi melihat bahwa Daud mempersiapkan, dia mempersiapkannya berpuluh-puluh tahun untuk membangun bait Allah. Seumur hidupnya, kalau boleh katakan, dia mempersiapkan untuk rumah Tuhan. Jadi ini bukan suatu kejadian yang sesaat atau tiba-tiba, tetapi perlu dipersiapkan.
ketika orang Yahudi akan menuju ke Yerusalem atau disebut dengan ziarah, mereka itu mempersiapkan. Keluarga Yesus mempersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Tuhan katakan, bawalah kambing, domba untuk mereka berjamuan di sana. Bawalah persembahan, sesuatu untuk Tuhan. Jadi ada sesuatu yang disiapkan. Apalagi? Kita melihat berarti ada yang disisihkan. Ada sesuatu yang dipisahkan, khusus untuk persembahan. Kita ketahui bahwa dalam perpuluhan 1/10 adalah pengembalian kepada Tuhan, tetapi persembahan itu diambil dari yang 90% ini. Dan Tuhan katakan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berkati, sesuai dengan hati yang Tuhan sudah berikan untuk dipersembahkan. Saya belajar dari seorang pembicara yang dia juga mengajarkan suatu cara mengelola dengan baik. Dan ini kami juga sudah terapkan. Jadi ada sesuatu yang disisihkan, ada sesuatu yang disiapkan untuk persembahan ini. Kita juga belajar dari orang ini, seorang yang diurapi Tuhan luar biasa untuk suatu manajemen dalam mengelola persembahan, yaitu yang disebut dengan Yusuf. Nah, kita lihat di Kejadian pasal 47 ayat 24, seorang yang mempunyai roh Tuhan dan dia mempunyai suatu pengelolaan yang luar biasa. Jadi dikatakan mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih. Ada benih untuk ladangmu, artinya dipakai untuk menjadi bahan yang ditanam lagi, dan menjadi makanan. Ada yang dipakai, disisihkan untuk dipakai habis, konsumtif, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Jadi sini ada satu konsep yang diajarkan oleh seorang yang bernama Yusuf. Ada yang dipisahkan untuk raja, disisihkan. Jadi ini bukan suatu dadakan di mana kita punya sesuatu, lalu ketika pesat Tuhan datang, kita persembahan, lalu kita mulai menghitung-hitung. Bukan seperti itu caranya, tapi sudah disisihkan, sudah dipersiapkan segala sesuatu. Seperti Daud, dia persiapkan segala sesuatunya. Seperti orang Makedonia, disisihkan untuk persembahan pada Tuhan. Dan di sini katakan 1/5 disisihkan. Di sini bukan saya tidak bermaksud memakai satu angka eksak itu harus berapa persen, tapi ada sesuatu yang disisihkan khusus untuk dipersembahkan. Dan di sini kita belajar bahwa ada juga benih yang sudah Tuhan berikan itu untuk dipakai kembali, untuk diputar kembali, untuk dikelola lebih baik lagi. Ketika Yusuf memberikan satu ide ini, satu hikmat Tuhan kepada Firaun, maka Firaun katakan tidak ada orang yang seperti ini. Dan kita lihat ujiannya adalah ketika orang Mesir pun kehabisan makanan, bahkan orang Mesir kehabisan makanan. Tetapi karena konsep yang Yusuf sudah lakukan ini, maka ketika masa itu pun datang, dia sudah siap, dia sudah punya lumbung yang menyimpan 1/5 itu, hasil dari keseluruhan. Di sini saya belajar bahwa ketika persembahan disiapkan, dipisahkan, maka itu akan jauh lebih mudah dikelolanya. Dan ketika saya mendapatkan hal ini, kebenaran ini, kami sekeluarga sudah mulai terapkan juga. Dan di sini jauh lebih mudah dalam persembahan. Mengapa? Karena bukan jadi beban lagi, karena sudah disisihkan, sudah dipisahkan. Itu yang kedua. Jadi kita bisa banyak belajar hari ini. Ketika Tuhan sampaikan di Ulangan pasal 16, kita harus bersukacita. Harus bersukacita di hadapan Tuhan waktu kita memberikan. Mengapa? Karena Tuhan sudah berikan benihnya. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada pada kita. Dan ketika kita sudah menyiapkan, seperti Daud, sudah menyisihkan, maka itu menjadi satu sukacita. Kenapa? Karena kita mengingat bahwa hal ini adalah berkat dari Tuhan. Dan biarlah ini menjadi suatu kebiasaan dalam hidup kita, menjadi suatu anugerah bagi kita bahwa kita masih bisa memberikan persembahan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.